udah pada hujan apa belum? Ya, kayaknya belum Belum ya, lah. kan? Panas. Sama di Semarang juga banyak daerah-daerah yang belum hujan gitu. Mungkin khususnya di Jateng juga belum hujan sih, gitu kan? Bahkan cuaca panasnya itu nggak bercanda, nggak semain-main itu, gitu kan? Ya, sungai-sungai juga banyak yang udah mulai kering, gitu kan? Mungkin juga kalau misalnya ngedengar dari kawan-kawan di daerah, mungkin udah ada yang mulai cari-cari sumber mata air mungkin gitu ya. Nah, kemudian di Semarang juga panasnya juga makin-makin ya, gitu kan. Kayak misalnya beberapa hari yang lalu atau berita-berita akhir ini kan banyak tuh pembatas jalan yang mulai melayot. Nah, itu bentuk dari betapa panasnya kota Semarang gitu. Gimana, Mas Dia? Aduh, panas banget ya. Iya. Sampai rasa-rasanya nggak kuat kalau pakai kemeja. Oke. Jadi harus Kok pakai jaket ya? Iya sih. Ini nggak panas. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal kota-kota yang problematik ya, macam Semarang ini, nggak lengkap rasanya kita nggak ngomongin kota Jakarta dan polusi udaranya. Mungkin nanti ke depan masih agak ini sih sebenarnya masih agak jauh kalau kita ngomongin soal beli udara. Tapi kayaknya nggak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Kita harus beli udara bersih. Kita harus beli udara bersih. Iya. Benar, semangat Mas Dika. Oke, berarti sama waktu dulu itu bapak kita kan nggak pernah berpikir ya kalau misalnya di masa depan ini Tidak bakalan pernah terpikir. iya ya, tidak akan pernah terfikirkan gitu kalau di masa depan itu ternyata kita akan membeli udara gitu ya, mungkin akan dikasih ke dalam plastik gitu ya, yang banyak ada di bayangan kita beli udara itu kayak gimana kan gitu. Nggak kebayang juga kalau misalnya kita harus beli air. Makin banyak sungai-sungai yang kering, mata air yang nggak keluar lagi kan, akhirnya kita harus beli air juga. Sekarang pada kenyataannya aku nih sebagai anak kos gitu ya, isi galon itu 4.000 sampai 7.000 tuh per galon gitu. Itu isi air galon yang isi ulang, yang kita nggak tahu juga airnya dari mana dan kayak gimana. Bagi yang dia bermerek ya. Ya, kalau yang bermerek itu lebih mahal, mahal ya? 20 ribuan itu bagi anak kos ya ngos-ngosan. Yang gitu kan. mereknya tit gitu kan. Oke, banget lah Mahal. pokoknya. Oke, siap gitu kan. Kalau misal aku nih anak kos sendirian gitu ya. Tapi kalau berkeluarga mungkin bisa tuh 1-2 galon seminggu. Bayangin untuk mengeluarkan dan membeli air itu harus menghabiskan 40 sampai 50 ribu kan akhirnya. Gitu. Nah, kita udah beli air. Terus hari ini polusi udara makin parah, makin rusak. Orang-orang Jakarta itu sekarang karena udaranya rusak, dan kalau mereka mau menghirup udara yang mungkin agak bagus ya, mereka harus beli alat. Alatnya itu Apa tuh namanya? purifier, apa sih namanya? Purifier. Ah, Oke, nanti bisa searching di bawah searching ini. di bawah ini ya. Purifier. Oke, Ternyata. siap. Nggak bisa bahasa Inggris. Oke, siap. Nah, tapi itu alatnya harganya 3-7 juta kalau mereka mau ngirup udara yang bersih. Bayangkan, sekarang sudah mulai, ternyata beneran itu sudah mulai beli kalau kita mau ngirup udara bersih. Terus kemudian alatnya harus terhubung ke listrik. Nah, listriknya kita harus bayar. Bayar listrik tentunya ya. Beli alat, bayar listrik. Berarti kita terhitung, kita secara nggak sadar kita udah beli udara bersih. Karena udara yang kita hirup sehari-hari udah kotor, jelek, buruk karena polusi udara itu. Kayak mana tuh? Kayak wilayah mana mas contohnya yang udah tercemar Sebut saja. polusi? Ya, Sebut saja bahwa Jakarta. Oke, Jakarta. Ya. Lalu apakah mungkin kondisi Semarang juga akan kayak di Jakarta? Kalau aku lihat ya,
kayaknya Semarang ini kan jadi kota yang copy paste dengan Jakarta. Karena apa? Hari ini ekspansi industri dan beberapa PLTU yang ada di sekitar Semarang, yang ada di kabupaten sekitar Semarang itu juga udah mulai berdiri, udah mulai beroperasi bahkan. Dan kemudian minimnya sangat longgarnya aturan-aturan perlindungan lingkungan, ditambah lagi juga dengan masifnya alih fungsi lahan. Contoh misalkan ada di Batang itu, bayangkan 4.500 hektar lahan dialihfungsikan untuk kawasan industri. Nah, terus beberapa PLTU juga mulai berdiri dan beroperasi. Akhirnya Bahkan ada yang nambah ini, bahkan ada nambah unit, nambah kapasitas. Nah, hari ini kalau kita lihat di media, Semarang itu sekarang kualitas udaranya udah mulai masuk pada warna orange tuh. Oke. Ada di angka mengindikasikan bahwa udaranya sudah tidak baik, apalagi untuk udah warning nih, apalagi untuk kelompok-kelompok yang sensitif. Oke. Nah, ditambah lagi Semarang itu jadi kota ke-7 Oke. dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Indonesia. Makin hari makin Survei dari mana? kemarin aku baca di salah satu media ya, dan itu kemudian akhirnya memperparah lah. Semarang bukan tidak mungkin akan menjadi seperti Jakarta hari ini. Mantap lah. Oke. Itu berarti udah ngomongin sedikit kondisi udara di Semarang gitu kan. Kemudian mungkin apa namanya, ada hal lain lagi nggak selain tadi ekspansi industri, terus kemudian ada apa namanya bermacam-macam muncul ini, mungkin dari kebijakannya gitu yang terdampak langsung ke Semarang itu bisa berpengaruh nggak sama kondisi cipta kerja? Ya, kalau kita lihat ya hari ini itu kan memang kita nggak bisa kemudian menafikan bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan semacam undang-undang cipta kerja yang kemudian diturunkan, ada proyek strategis nasional. Nah, beberapa PLTU juga masuk dalam proyek strategis nasional itu. Beberapa kawasan industri di sekitar Semarang, di sekitar Kabupaten Semarang, Demak, kemudian Batang, itu masuk proyek strategis nasional yang akhirnya kemudian itu mengakselerasi terjadinya kerusakan yang menyebabkan polusi udara makin buruk di Semarang. Oke, berarti kan undang-undang cipta kerja ini adalah produk yang dibikin oleh pemerintah ya, oleh negara gitu ya. Berarti apa namanya, itu kan adanya peraturan gitu. Nah, tadi ada apa namanya berkaitan dengan PSN gitu ya, proyek strategis nasional, itu kan berarti menciptakan apa ya, sebenarnya solusi nih untuk krisis iklim ini ya. Tapi ternyata itu menarik Tuti, kawan-kawan. Kalau lihat ini kan sebenarnya seakan-akan pemerintah dan pengusaha ini orientasinya adalah akumulasi modal, kapitalisme. Mereka menciptakan krisis iklim, mereka menciptakan kerusakan lingkungan, kemudian mereka menawarkan solusi-solusi yang sebenarnya solusi-solusi itu menguntungkan diri mereka sendiri. Mereka yang menciptakan, mereka yang juga mengambil keuntungan dari krisis iklim itu, dari kerusakan lingkungan. Apa misalkan contohnya? Contohnya ketika hari ini di Jakarta polusi udaranya buruk, yang ditekankan adalah harus menggunakan mobil listrik, harus pindah ke transportasi yang mobil listrik itu, yang mereka bilang menurut mereka ini rendah karbon. Tapi sebenarnya Jalan-jalan di semprot air. Terus ini PNS juga nggak boleh ini ya? Nggak boleh, Pak. Nah, itu kan sebenarnya proyek-proyek yang kemudian diakomodir oleh mereka. Proyek-proyek tambang nikel, lahan baku baterai, itu
mereka sendiri yang ada di situ. Siapa? Ada Luhut misalnya, Oh, aduh. ada keluarga, Kan ini mah. Ya. ada Muldoko. Oke. Nah itu mereka ada di jabatan-jabatan strategis yang juga punya relasi terhadap usaha-usaha tadi, yang kemudian akhirnya menciptakan kerusakan, krisis iklim yang makin parah. Oke, siap. Berarti apa namanya? Ya sangat pantas sekali ya. Maksudnya tadi kita ngobrolin masalah krisis iklim, pengentasannya di Jakarta itu seperti apa gitu ya. Bahkan wacana apa namanya uji emisi gitu ya untuk kendaraan gitu kan muncul motor-motor listrik gitu kan, bahkan ada potongan ya dikasih subsidi begitu ya agar kita tertarik gitu kan. Tapi kalau misalnya ditarik gitu kan, kalau ditarik ya mobil listrik pun dia berasal dari mana kan? Oh iya, satu lagi Tuti. Gimana? Ini soal solusi palsu. Kalau tadi kita ngomong mobil listrik nih. Oke. Sekarang kita ngomongin soal transisi energi. Transisi energi. Kita hari ini negara sedang menggalakkan, ayo kita berpindah dari energi sumber energi kotor ke energi baru terbarukan. Tapi ternyata hari ini negara ini belum punya pilot project yang jelas untuk melakukan transisi energi. Di dalamnya hari ini kita bilang bahwa kita transisi energi, tapi ternyata ada co-firing tuh di dalamnya. Jadi co-firing itu satu teknologi yang mana kita akan tetap menggunakan sumber energi kotor batu bara. Oke. Ya. Kita mau ngomong transisi energi, tapi kita akan tetap menggunakan sumber energi kotor batu bara. Kemudian batu bara itu ditambah dengan limbah kayu atau bahkan kayunya. Jadi sekarang itu ada negara sedang menyiapkan lahan untuk ditanami tanaman biomasa, yang mana tanaman itu nanti akan dimix dengan batu bara. Kita ngomong phase out batu bara, tapi ternyata di Perpres 112 kita akan tetap menggunakan batu bara itu. Jadi kita mau ngomong transisi energi itu ngomong kosong kayaknya. Kalau di Jawa Tengah itu ada sekitar 6 unit PLTU yang akan menggunakan teknologi co-firing itu. Jadi ya gimana kita ngomong transisi energi tapi ke depan masih akan tetap menggunakan sumber energi kotor, dan akhirnya karena ada luasan lahan untuk tanaman biomasa itu, ini juga akan berpengaruh ke semakin kecilnya kesempatan petani untuk mengakses lahannya, karena lahannya akan digunakan sebagai hutan tanaman energi itu, HTE. Oke. Siap. Wah, ternyata semakin tipu-tipu ya. Emang benar kata orang anak-anak indie gitu ya. Anak indie kan. Dunia tipu-tipu ternyata memang ya tipu-tipu itu kenyataan yang sesungguhnya gitu kan. Oke, mungkin itu seputar tipu-tipu itu tadi. Oke, kita ada Mas Arif. Halo Mas Arif. Halo. Calon bapak guys. Bapak. Oke. Bangsa. Astaga. Oke. Nah, gimana Mas Arif kalau di RT RW Jawa Tengah sendiri? Kita tadi ngomongin apa namanya solusi tipu-tipu. Gimana tuh tentang RT RW di? Ya. Mungkin bisa dijelasin dulu RT RW itu apa? Ya, sebelum sampai RT RW sebenarnya tadi nyambung dari Dika yang disampaikan Dika soal komitmen untuk transisi energi. Itu sebenarnya udah muncul dari pembahasan bukan hanya di Indonesia aja. Itu sudah ada pertemuan elit negara internasional gitulah ya. Mereka sudah menyampaikan bahwa kondisinya bukan hanya Indonesia, tapi kondisi bumi sekarang sedang masa krisis. Kalau kemudian suhu dunia ini naik 2 derajat aja, itu udah jadi kiamat tuh. Wow. Sehingga kemudian dari pertemuan internasional itu, entah itu dari COP, entah G20 dan sebagainya, itu sebenarnya meminta untuk ada transisi energi. Kita harus pakai energi bersih, energi terbarukan gitu. Meskipun dalam tanda kutip ya, energi bersih terbarukan juga banyak masalah juga. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Dika soal PLTU harusnya sudah di phase out gitu, tapi nyatanya pakai co-firing.
Nah, terus kemudian kebijakan pasca ada pertemuan internasional itu kemudian Indonesia juga mulai ada perubahan kebijakan. Salah satunya adalah Perda Tata Ruang, Perda RT/RW. RT/RW ini secara sederhananya begini nih. Kita kan punya rumah, kita punya kos. Kadang di ujung sana itu kita taruh lemari buku, di sini sebagai tempat naruh sepatu, kemudian di pojok yang lain tempat naruh kaset kah atau apa, kemudian ada kasur. Itu sebenarnya Perda Tata Ruang sederhananya seperti itu. Ngatur bagaimana daerah ini sebagai kawasan apa, daerah ini sebagai kawasan apa. Nah, itu sifatnya Perda Tata Ruang ini top down. Jadi dari RT/RW nasional kemudian turunkan menjadi RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten kota. Yang dia biasanya satu kali penyusunan Perda Tata Ruang itu untuk 20 tahun. Yang dia bisa direvisi 5 tahun sekali sesuai dengan masa jabatan pemerintah biasanya. Yang kemudian itu erat kaitannya dengan kondisi-kondisi politik. Bagaimana kemudian keinginan negara ini pengennya kayak gimana. Oke, tadi ngomongin RT/RW, kalau proses penyusunan RT/RW di provinsi sampai hari ini gimana itu Mas Arief? Nah, cerita sebelum ke penyusunan yang terbaru ya. Jadi di tahun 2018 kita di LBH Semarang bareng sama jaringan masyarakat yang ada di Jawa Tengah, kita mengawal tuh proses revisi Perda Tata Ruang. Itu berbarengan dengan tadi pergantian gubernur, meskipun ya gubernurnya nggak ganti-ganti juga. Nah, di Perda Tata Ruang di tahun 2018 itu sebenarnya sudah ada tuh proses relokasi industri yang kemudian dia diakomodir melalui dengan kebijakan ini. Ada alih fungsi lahan untuk perluasan kawasan industri, pembukaan kawasan industri baru, kemudian pembangunan yang lainnya, jalan tol dan sebagainya, termasuk pembangkit listrik. Ya, jadi banyak ya? Makin banyak. Jadi ceritanya dulu di tahun 2018 itu di draft awal Perda Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah proses revisi itu akan ada 5 pembangkit listrik PLTU baru di Jawa Tengah. Yang itu kemudian nggak sesuai dengan RUPTL, Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik Nasional. Dari yang sudah existing ada PLTU Rembang, kemudian PLTU Jepara, ada PLTU Semarang, kemudian ada PLTU Batang yang masih ini ya pembangunan sampai di PLTU Cilacap yang existing kan itu ya 5. Kemudian akan ada rencana 6 PLTU baru pada waktu itu. Kemudian kita advokasi bersama sehingga hanya menyisakan ada 1 PLTGU. Pembangkit listrik tenaga gas uap. Yang sebenarnya kita juga sanksi tuh apakah itu kemudian menjadi energi terbarukan atau tidak. Selain itu hampir seluruh pegunungan yang ada di Jawa Tengah ini kemudian dia akan ada pembangkit listrik geotermal, panas bumi. Meskipun dia bilang bahwa itu menjadi energi terbarukan, pembangkit listrik terbarukan menjadi solusi, tapi nyatanya di beberapa wilayah di Jawa Tengah yang sudah ada proyek geotermal, nah itu juga terjadi konflik. Kita nggak bisa pungkiri dulu di Gunung Slamet itu ada geotermal yang juga jadi masalah. Kemudian di Dieng sampai dengan hari ini geotermal itu juga sangat bermasalah karena dekat dengan pemukiman. Kemudian menyerobot ya, bisa dikatakan menyerobot sumber mata air masyarakat sehingga terjadi kekeringan di sana. Bahkan emisi dari geotermal ini kemudian menyengsarakan masyarakat karena hasil pertanian mereka juga menurun akhirnya. Nah, kondisinya begitu. Jadi ada perluasan kali industri, ada jalan tol yang itu kemudian bisa dikatakan negara ini merampok lah gitu. Negara ini merampok lahan-lahan hijau yang ada di Jawa Tengah. Kenapa bisa dikatakan merampok? Karena tadi yang disampaikan Dika. Kemudian negara menyusun segala strategi mereka. Mereka bikin undang-undang cipta kerja, mereka bikin peraturan pemerintah tentang proyek strategis nasional. Yang kemudian itu dia sudah nggak pakai tuh Perda Tata Ruang. Dia sudah nggak pakai tuh KLHS, gitu kan? Padahal di Perda Tata Ruang, di KLHS itu kan dia menyampaikan soal kalau misalkan ini daerah sebagai daerah rawan,
nggak boleh nih ada pembangunan. Tapi Oke. kemudian itu semua ditabrak dengan Iya, iya. kebijakan itu. Berarti itu tadi contoh PLTG, jalan tol itu solusi tipu-tipu dari RT RW, bisa disebut gitu. Ya begitu ya. Iya, begitu ya. Karena tadi kebijakan dari internasional kemudian diturunkan di Indonesia ya juga kondisinya seperti itu. Oke. Oke, thank you Mas Arif. Mm-mm. Kemudian ada nggak lagi solusi tipu-tipu Nah, selain yang gitu? iya. Sekarang ini kan mendekati 2024 nih. Oke. Ada pemilu, ada pemilu presiden dan juga ada pemilihan kepala daerah. Nah, ini juga berbarengan dengan mungkin di daerah teman-teman juga perlu dicek tuh ada proses penyusunan Perda Tata Ruang baru. Di Jawa Tengah ini sedang proses penyusunan Perda Tata Ruang baru untuk tahun 2023 sampai 2043. Mhm. Nah, ini menarik di Perda Tata Ruang yang sekarang ini. Dalam berbagai pertemuannya, ini kan masih proses nih, masih proses penyusunan, masih proses public hearing gitu. Pemerintah selalu menyampaikan bahwa kondisi Jawa Tengah ini sedang masa krisis. Krisis pangan, dalam ancaman krisis pangan, dalam ancaman krisis energi, dalam ancaman krisis iklim gitu. Bagus tuh pengantarnya, mereka menyampaikan begitu. Tapi di isinya, isi Perda Tata Ruangnya ini aneh. Gimana tuh Mas? Justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan di awal itu. Iya, iya. Kenapa bisa begitu? Karena di Jawa Tengah ini kan ada 9 daerah prioritas tuh. Ada yang namanya apa sih namanya? Ada pokoknya nama-nama daerah yang kemudian disambung. Ya, ada Barlengmas Cakep gitu, ada itu gitulah. Gitu, daerah-daerah Kedung Sepur, nah kayak gitu. Itu daerah-daerah 9 daerah prioritas di Jawa Tengah. Yang kemudian isinya di dalam 9 daerah ini itu justru ngomong soal real estate, justru ngomong soal perluasan kawasan industri, justru ngomong soal perluasan kawasan pertambangan, justru ngomong soal penambahan pembangkit listrik. Jadi tadi memang iya disampaikan soal sudah nggak ada PLTU baru di Jawa Tengah, tapi geothermal itu makin banyak. Hampir semua gunung di Jawa Tengah itu akan jadi proyek geothermal. Apakah kemudian itu sebuah solusi? Ya tadi, ini solusi tipu-tipu. Pengantarnya, pendahuluannya di dalam RT RW, memang dia bilang bahwa ini sedang masa krisis, tapi justru ngomongnya soal itu tadi, real estate, ngomong soal pembangkit listrik baru, ngomong soal kawasan industri, perluasan kawasan industri, yang itu justru akan membuat kondisinya makin krisis, gitu. Oke, thank you Mas Arif dan Mas Dika. Wah, agak ngeri guys, agak ngeri ya. Hidup di Jawa Tengah aja sekarang udah makin sulit gitu kan, makin sulit, lingkungan makin rusak gitu kan, makin terhimpit lah gitu kan kita, di mana-mana kita akan terhimpit gitu kan. Kalau rencana-rencana itu tadi RT RW yang rencananya kayak begitu itu diterapkan, terus kemudian banyak hal yang sudah diceritakan gitu kan, polusi udara dan lainnya, kondisi Semarang yang seperti ini, ketika rencana-rencana pengrusakan itu dilakukan ya semakin luas kerusakan Betul. ini gitu kan. Lalu orang-orang yang mungkin berada di pegunungan itu tadi akan kemana gitu kan, akan kemana gitu. Gitu. Nah, oke, kita di penghujung. Di penghujung. Oke. Ya, untuk menutup podcast kali ini, aku minta deh kalimat ajakan dari Mas Dika dan juga Mas Arif untuk ya mungkin buat teman-teman gitu ya. Sekiranya apa nih gitu kan, kita melihat tadi peraturan yang tipu-tipu dan semuanya tipu-tipu gitu kan. Tadi kawan-kawan disampaikan bagaimana soal kebijakan internasional, kemudian soal PLTU tipu-tipu, kemudian kebijakan di daerah juga semakin mengakomodir itu, ancaman krisis semakin nyata, kemudian itu diakomodir dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Harapannya ini bukan lagi kita ngomongnya parsial, bukan lagi kemudian ya udah itu masalah-masalah lu aja gitu. Itu masalah-masalah di daerahmu aja. Kita
masa bodoh, nggak bisa begitu. Karena dengan tadi Undang-Undang Cipta Kerja PSN ini bisa aja hari ini rumahmu itu aman-aman aja, tapi besok kemudian di belakang rumah lu pada ini di belakang rumah lu tiba-tiba ada tambang, tiba-tiba eskavator datang kemudian mencaplok rumahmu dengan bilang bahwa ini sebagai pembangunan nasional gitu. Makanya kita harus saling bersolidaritas. Kita harus saling berkumpul, belajar bersama, diskusi bersama bagaimana membicarakan kondisi saat ini dan upaya apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Mungkin begitu sih. Siap. Thank you. Oke, kalau dariku ngomongin soal transisi energi yang sekarang solusinya masih solusi palsu. Iya. Transisi energi itu kita harus kawal, kita harus kritisi, kita harus lihat bahwa transisi energi itu harus memenuhi beberapa nilai atau beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam transisi energi itu. Misalkan dalam konteks transisi energi, dia harus menghormati, dia harus memenuhi, dia harus melindungi hak asasi manusia. Terus kemudian juga harus memenuhi keadilan ekologis, keadilan ekonomi, terus juga transformatif, dia akuntabel, partisipatif juga karena kita hidup di negara demokratis ya. Jangan sampai tadi ada pembangkit listrik tenaga panas bumi, geothermal, dibilang sebagai pembangkit listrik yang rendah karbon, tapi ternyata pada proses pembangunannya mengancam nyawa masyarakat. Beberapa kali PLTPB geothermal di Dieng itu pipa meledak dan memakan banyak korban sampai ada yang meninggal dunia. Berarti kan itu nggak memenuhi kriteria tadi, mengancam hak asasi manusia. Nah, kita harus lihat itu, harus kritis. Jadi nggak bisa kita hanya ngomongin transisi energi itu dari perpindahan ke energi bersih, tapi harus berkeadilan. Itu kira-kira. Oke, siap. Ya, itulah ya kira-kira kawan-kawan. Makasih Mas Arif, Mas Dika, gitu ya. Dan semuanya yang sudah menonton podcast pada kali ini. Terus mungkin dari aku kalau udah ngajak, kalau dari aku jangan lupa terus bertemu dan terus melawan.